Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku akan berbagi info seputar tahap selanjutnya setelah teman-teman melakukan pendaftaran online di sscsn.dikdin.bkn.go.id untuk sekolah kedinasan, Poltekkip dan Poltekkим. Oke, langsung aja. Nah, setelah teman-teman melakukan pendaftaran di sscsn.dikdin.bkn.go.id, teman-teman tinggal menunggu proses verifikasi berkas online yang dilaksanakan oleh panitia sekolah kedinasan terkait. Nah, sebelumnya ketika teman-teman sudah melakukan proses pendaftaran, teman-teman jangan lupa untuk mencetak kartu akun informasi teman-teman dan mencetak kartu pendaftaran Dikdin teman-teman. Untuk kartu akunnya yang ini, untuk kartu pendaftaran Dikdinnya yang ini. Jadi kartu ini akan dibawa ketika teman-teman melakukan proses verifikasi berkas asli sesuai dengan persyaratan sekolah kedinasan terkait. Oke, selanjutnya aku akan membacakan jadwal atau tahapan seleksi dari penerimaan calon taruna dan taruni untuk sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkим. Yang pertama itu pengumuman penerimaan yang bisa teman-teman cek di dikdin.bkn.go.id atau catar.kemenkumham.go.id yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 2020. Selanjutnya proses pendaftaran online dan unggah dokumen yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 23 Juni 2020. Nah, selanjutnya tahap berikutnya yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi unggah berkas. Nah, pengumumannya bisa teman-teman nanti cek pada tanggal 6 Juli 2020 di dikdin.bkn.go.id atau di catar.kemenkumham.go.id. Nah, selanjutnya akan dilakukan verifikasi dokumen asli, pengukuran tinggi badan, dan pemberian kartu ujian yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 17 Juli 2020. Nah, untuk berkas yang akan dicek untuk verifikasi berkas asli yaitu yang pertama adalah surat lamaran bermaterai 6.000 yang ditujukan kepada Kementerian atau Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta yang ditandatangani dengan pena warna hitam dan bermaterai. Terus selanjutnya itu kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik. Selanjutnya itu ijazah asli bagi teman-teman yang udah lulusan. Terus bagi teman-teman yang masih kelas 3 SMA atau baru lulus tahun ini, jadi teman-teman tinggal melampirkan surat keterangan lulus asli yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Oke, berkas selanjutnya yaitu akte kelahiran atau surat keterangan lahir asli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya itu surat keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa sesuai dengan domisili. Selanjutnya itu surat pernyataan 6 poin yang teman-teman unduh dari catar.kemenkumham.go.id dan bermaterai 6.000. Selanjutnya itu pas foto berlatar warna merah untuk Poltekkip dan warna biru untuk Poltekkim. Nah, selanjutnya ada berkas tambahan yaitu surat keterangan catatan kepolisian dan surat keterangan berbadan sehat dari dokter. Nah, ini bisa teman-teman bawa atau minta ketika saat pelaksanaan seleksi psikotes. Bagi teman-teman atau pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mendapatkan kode pembayaran. Nah, untuk informasi tata cara pembayaran bisa teman-teman cek di web sekolah kedinasan yang teman-teman pilih. Untuk bank dan nomor rekening tempat pembayaran bisa teman-teman cek di web sekolah kedinasan yang teman-teman pilih. Jadi di sini bisa menggunakan bank BRI, bisa melakukan pembayaran di bank BCA atau bank BNI dan atau bank Mandiri. Jadi teman-teman sesuaikan aja sesuai peraturan atau persyaratan dari sekolah kedinasan yang teman-teman pilih.
Nah, tahap selanjutnya yaitu pengumuman SKD yang diperkirakan pada tanggal 20 Juli tahun 2020. Nah, selanjutnya pelaksanaan SKD atau sistem chat yang diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2020. Tahap selanjutnya itu pengumuman hasil SKD dan jadwal tes kesehatan yang diperkirakan pada bulan Agustus. Selanjutnya yaitu pelaksanaan tes kesehatan yang diperkirakan pada bulan Agustus. Selanjutnya pengumuman tes kesehatan yang diperkirakan pada bulan September tahun 2020. Selanjutnya itu tes kesemaptaan yang diperkirakan dilaksanakan pada bulan September tahun 2020, dan pengumuman tes kesemaptaan yang diperkirakan pada bulan September tahun 2020. Selanjutnya itu ujian tulis psikotes dan wawancara psikotes yang diperkirakan pada bulan September sampai Oktober 2020. Selanjutnya itu pengumuman hasil ujian tulis psikotes dan wawancara psikotes yang diperkirakan pada bulan Oktober 2020. Selanjutnya yaitu tes wawancara pengamatan fisik dan keterampilan yang diperkirakan pada bulan November 2020. Dan tahapan yang terakhir yaitu pengumuman kelulusan akhir yang diperkirakan pada bulan November tahun 2020. Nah, catatan di sini apabila terdapat perubahan jadwal, tahapan seleksi akan diumumkan di website catar.kemenkumham.go.id. Jadi teman-teman bisa pantau terus di web ini. Nah, selanjutnya untuk kuota formasi Poltekkip dan Poltekkip. Oke, untuk Poltekkip itu diperkirakan kuotanya sekitar 300 dengan rincian untuk umum pria itu sekitar 219 taruna, untuk wanita sekitar 71 taruni, khusus putra putri Papua untuk pria itu 3 taruna, untuk wanita 2 taruni, khusus putra putri Papua Barat untuk pria 3 taruna dan untuk wanita 2 taruni. Nah, kuota untuk formasi Poltekkip itu juga sama, itu 300 taruna dan taruni dengan rincian umum pria yaitu sekitar 219 taruna dan wanita 71 taruni. Untuk putra putri Papua itu pria 3 taruna, wanita 2 taruni, khusus putra putri Papua Barat. Untuk pria 3 taruna, untuk wanita 2 taruni. Nah, untuk info lebih jelasnya teman-teman bisa cek di website http://catar.kemenkumham.go.id. Nah, ketika ada perubahan jadwal dan tahapan seleksi, teman-teman bisa cek di sini. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku share kali ini seputar tahap selanjutnya setelah teman-teman melakukan pendaftaran online di sscasn.dikdin.bkn.go.id. Nah, semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like and share video ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, sekian dan terima kasih.